Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi lalu lintas arogan yang menilang anggota TNI. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu di Jakarta, langit cerah namun udara terasa panas menyengat. Arus lalu lintas yang padat membuat kendaraan bergerak lambat, seraya menciptakan hiruk-pikuk khas ibu kota. Di antara deretan mobil, sebuah sedan hitam melaju dengan tenang, seakan tak terpengaruh oleh kemacetan yang melanda. Pengemudinya, seorang pria muda dengan penampilan sederhana, kaos hitam polos dan celana jeans, tampak tidak terburu-buru. Namun, yang tak diketahui banyak orang, pria ini bukanlah orang biasa. Nama lengkapnya adalah Mayor Hadi Prabowo, seorang perwira militer yang dikenal rendah hati dan tidak suka pamer jabatan. Sementara itu, di pinggir jalan yang terletak tidak jauh dari kawasan itu, seorang polisi lalu lintas berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ia tampak sibuk memeriksa kendaraan yang lewat, dengan sedikit senyum tipis di wajahnya. Beberapa pengendara yang dihentikan tampak tidak merasa keberatan, menyerahkan dokumen kendaraan mereka tanpa banyak protes. Namun, ketika sedan hitam yang dikendarai Mayor Hadi mendekat, polisi itu mengangkat tangannya dengan tegas, memberi isyarat agar mobil berhenti. "Kenapa saya dihentikan?" batin Mayor Hadi, meskipun ia tidak memperlihatkan kebingungannya. Dengan tenang, ia meminggirkan mobilnya. Polisi itu mendekat dengan langkah mantap, mengetuk kaca mobil dengan ekspresi serius. "Selamat siang, Pak. Bisa saya lihat SIM dan STNK-nya?" tanya polisi itu dengan nada formal. Mayor Hadi menurunkan kaca mobilnya sedikit, memberikan senyuman ramah sebagai respons. Tanpa banyak bicara, ia membuka dompet dan menyerahkan SIM serta STNK miliknya. Polisi itu menerima dokumen tersebut, namun matanya dengan cepat berpindah dari dokumen itu ke mobil yang terparkir di depan. Kaca film mobil ini terlalu gelap. "Sepertinya Anda melanggar aturan," kata polisi itu, menyilangkan tangan di dada dengan penuh keyakinan. Nada bicaranya terdengar seperti meremehkan, seolah ia sudah sangat paham dengan peraturan jalan raya. Mayor Hadi terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Pak, saya pastikan semua sesuai dengan aturan. Kaca mobil ini sudah sesuai standar yang ditetapkan," ujarnya, mencoba menjelaskan. Namun, polisi itu tidak mengalah. "Saya yang bertugas di sini, Pak. Saya tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak," jawabnya dengan nada sedikit menggurui, seakan membuktikan dirinya lebih tahu daripada orang lain. Suasana mulai terasa tegang. Beberapa pengendara yang turut diberhentikan mulai melirik ke arah mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan mulai diam-diam merekam kejadian ini. Namun, Mayor Hadi tetap tenang. Matanya tidak beralih dari polisi itu, meskipun ia bisa merasakan adanya ketidakberesan. "Kalau begitu, Pak, Anda akan menilang saya atau ada solusi lain?" tanya Mayor Hadi. Suaranya tetap datar namun tegas. Polisi itu tersenyum tipis, jelas merasa ia sedang berada dalam posisi yang menguntungkan. "Kalau begini caranya, kita bisa selesaikan langsung di sini, Pak. Tidak perlu ribet," jawabnya, sambil melirik ke sekitar, memastikan tidak ada rekannya yang melihat mereka. Mayor Hadi masih diam, mencoba membaca situasi. Ia tahu betul bahwa polisi ini sedang berusaha mencari uang damai. Namun, ia memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. "Jadi, kalau saya melanggar, saya harus bayar di tempat, begitu?" tanyanya, memastikan maksud polisi itu. Polisi itu tertawa kecil, merasa mendapat kesempatan untuk menekan lebih lanjut. "Iya, Pak, kan lebih cepat selesai begini. Tidak perlu dibawa ke kantor polisi," jawabnya, dengan senyum lebar yang penuh percaya diri. Mayor Hadi menatap polisi itu dengan sorot mata tajam, tetapi tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang. "Pak, saya rasa Anda salah paham. Saya tidak melanggar aturan. Jadi, kenapa saya harus memberi Anda uang?" tanya Mayor Hadi. Suaranya kali ini terdengar lebih berat. Polisi itu terlihat sedikit terguncang.
Namun ia segera berusaha menjaga ketenangannya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pak, kalau Anda tidak ingin ditilang, lebih baik kita selesaikan di sini, ujarnya, sambil memainkan SIM dan STNK di tangannya. Namun, Mayor Hadi tidak segera memberikan respons. Ia terus menatap polisi itu, memikirkan langkah selanjutnya. Dalam hatinya, ia sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa pengendara di sekitar semakin memperhatikan mereka. Ada yang mulai mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. "Apa Bapak tahu siapa saya?" tanya Mayor Hadi dengan suara datar, tanpa ada emosi sedikit pun. Polisi itu mengangkat dagunya, merasa seolah ia sudah benar dan bisa bertindak dengan seenaknya. "Enggak peduli siapa Anda, Pak. Semua pengendara di sini sama di mata hukum," jawabnya dengan nada menantang. "Baik, kalau begitu," jawab Mayor Hadi singkat, seolah menerima jawaban itu, meskipun ia tahu bahwa situasi ini hanya akan semakin memanas. Mayor Hadi menyadari, situasi ini tidak akan selesai dengan mudah. Polisi yang dihadapinya jelas bukan tipe orang yang akan mundur hanya karena sebuah peringatan. Namun, sebagai seorang perwira militer, Hadi sudah terlatih untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ia tahu bahwa terkadang, keberanian untuk berdiri teguh dalam prinsip adalah hal yang paling penting. Meskipun itu berarti menghadapi situasi yang bisa saja berujung pada konfrontasi lebih besar. "Pak, saya mengerti jika Anda merasa ini masalah kecil. Tapi saya juga punya kewajiban untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan," kata Hadi, mencoba menenangkan suasana tanpa menunjukkan ketegangan di wajahnya. Polisi itu mulai mendengus, matanya tajam mengamati Hadi. "Saya rasa, Bapak terlalu banyak bicara. Lebih baik langsung saja bayar denda. Cepat selesai," jawabnya sambil mengeluarkan sebuah buku tilang dari saku jaketnya. Hadi menatap buku tilang itu, merasa ada yang tidak beres. Ia tahu jika ia mengikuti kemauan polisi ini, semuanya akan selesai dengan cara yang sangat tidak profesional. Dengan nada yang lebih berat, ia bertanya, "Apakah Bapak yakin ini adalah cara yang benar? Karena saya merasa, saya sedang diperiksa bukan karena pelanggaran yang nyata." Tegangan mulai semakin terasa. Beberapa pengendara yang tadinya hanya melihat dari jauh, kini mulai memperhatikan lebih seksama. Ada yang berbisik, ada pula yang langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam kejadian tersebut. Hadi tidak peduli dengan mereka. Fokusnya hanya pada polisi yang dihadapinya. Polisi itu mendengus, mulai merasa terpojok. "Mungkin Bapak lebih baik mengalah saja," jawabnya dengan nada yang sedikit lebih tinggi. "Atau kalau Bapak tidak mau bayar, saya akan bawa Bapak ke kantor." Hadi tetap tenang. "Apakah Bapak tahu, ada prosedur yang jelas untuk menangani masalah seperti ini?" tanya Hadi, menatap polisi itu dengan sorot mata yang tajam. "Saya bukan orang yang mudah untuk ditakut-takuti atau dipaksa bayar begitu saja." Polisi itu terdiam sesaat. Sepertinya mulai merasa kehilangan kontrol. Hadi tahu ia harus terus mendesak, karena polisi ini jelas berusaha mencari celah untuk mendapatkan uang damai. Dan itu bukanlah cara yang benar untuk menegakkan hukum. Di tengah percakapan yang semakin intens, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. "Ada apa ini?" Hadi dan polisi itu langsung menoleh ke arah suara tersebut. Dari kejauhan, sebuah mobil patroli polisi berhenti dengan mendadak, dan dua polisi lain turun dengan cepat. Salah satu dari mereka, seorang wanita berpakaian seragam dengan pangkat yang sedikit lebih tinggi, berjalan cepat ke arah mereka. "Masalah apa ini?" tanya wanita itu, dengan suara tegas, sambil memandang kedua pria itu. Polisi yang semula berhadapan dengan Hadi terlihat sedikit terkejut. "Nothing, Bu, saya hanya memberi tilang saja," jawabnya gugup, matanya menghindari tatapan wanita itu. Hadi langsung memperkenalkan dirinya. "Saya Mayor Hadi Prabowo, Bu. Saya ingin memastikan jika ada pelanggaran, saya akan mengikuti prosedur yang benar. Namun, saya merasa saya sedang diperlakukan tidak adil di sini." Wanita polisi itu menatap Hadi sejenak, kemudian berpaling ke polisi yang lebih muda itu. "Apa yang terjadi di sini?" tanya dengan suara dingin. Polisi muda itu mulai menggerakkan bibirnya, tetapi tampaknya ia merasa kesulitan menjelaskan. "Saya hanya dia melanggar aturan kaca film," jawabnya, tapi suaranya terdengar ragu. Wanita polisi itu mengangkat alis, lalu memandang kaca mobil Hadi yang sudah terpasang dengan rapi. "Ini sesuai standar,"
Anda tidak bisa menilang hanya berdasarkan dugaan semata, tegasnya, dan kemudian menoleh ke arah Hadi. Saya minta maaf, Pak. Kami akan segera selesaikan masalah ini. Hadi hanya mengangguk. Saya hanya ingin proses ini berjalan dengan adil. Bu, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Wanita polisi itu memberikan tanda kepada polisi muda yang sedang ragu itu. Tolong selesaikan dengan baik-baik. Dan ingat, kita bekerja untuk melayani masyarakat. Jangan ada yang salah dalam prosesnya, katanya, suara tegas dan penuh otoritas. Polisi muda itu mengangguk, jelas merasa malu karena telah membuat kesalahan. Saya minta maaf, Pak, katanya kepada Hadi, suara lebih rendah. Saya akan membatalkan tilangnya. Hadi hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Saya menghargai itu. Polisi wanita itu, setelah memastikan semuanya beres, memberi Hadi sebuah senyum tipis. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah bersabar, Pak, ujarnya. Setelah kejadian itu, Hadi kembali masuk ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Meskipun masalah itu selesai dengan damai, ia tahu, ini hanya permulaan. Di dalam pikirannya, ia sudah memikirkan langkah-langkah selanjutnya untuk menegakkan keadilan di tempat yang lebih besar lagi. Tempat di mana hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Beberapa minggu setelah insiden di jalan raya, Hadi kembali mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum dalam tubuh kepolisian. Berbagai isu dan laporan mengenai korupsi, intimidasi, dan penyelewengan mulai merembet ke telinga Hadi, baik dari sumber resmi maupun tidak resmi. Ia tahu, di balik setiap laporan ada seseorang yang berdiri dengan kepentingan tertentu, namun ada pula yang memang berjuang untuk keadilan. Suatu hari, Hadi dipanggil ke kantor pusat untuk sebuah rapat tertutup. Sebagai seorang perwira militer, Hadi sudah terbiasa dengan suasana rapat yang penuh tekanan. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Ruangan yang gelap dengan pencahayaan yang minim memberi kesan misterius. Di dalamnya, ada beberapa wajah yang sudah ia kenal. Namun kali ini ada seseorang yang ia tidak tahu sama sekali. Seorang pria dengan wajah yang sangat serius. Mayor Hadi Prabowo, kata seorang perwira berpangkat tinggi yang duduk di ujung meja. Kami ingin Anda menangani kasus ini secara langsung. Hadi menatap perwira tersebut, tidak menunjukkan reaksi apapun. Meskipun dalam hatinya, perasaan penasaran mulai timbul. Kasus apa, Pak? Perwira itu menunjuk pria yang duduk di sebelahnya, yang mulai berbicara dengan suara tegas. Ini tentang sebuah jaringan yang sedang merajalela di kalangan aparat. Kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa polisi berpangkat tinggi. Kami membutuhkan seseorang yang tidak terlibat dan memiliki integritas untuk menanganinya. Hadi mengerutkan kening. Ia bisa merasakan ada beban yang sangat berat di balik kata-kata itu. Sebagai seorang prajurit, ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar penyelidikan biasa. Ini adalah misi yang bisa saja membawa banyak risiko, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Apakah Anda yakin saya orang yang tepat untuk ini? Tanya Hadi, mencoba membaca situasi dengan cermat. Mayor Hadi, jawab perwira itu dengan tenang, kami sudah mempelajari rekam jejak Anda. Kami percaya Anda bisa melakukan ini dengan baik. Anda sudah membuktikan diri dalam banyak situasi, dan ini adalah ujian terbesar Anda. Jangan khawatir, kami akan memastikan Anda tidak sendirian. Hadi mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya ia tahu, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan keselamatannya dalam permainan seperti ini. Baiklah, saya akan melakukannya. Tapi saya ingin penjelasan lebih rinci. Bagaimana kita memulai? Pria misterius yang duduk di sebelah perwira tinggi itu mengambil alih. Ini adalah jaringan yang sangat tersembunyi. Mayor, kami sudah mendapatkan beberapa petunjuk, namun mereka sangat hati-hati. Anda akan bekerja sama dengan tim yang kami tunjuk, dan setiap langkah Anda akan dipantau dengan sangat ketat. Sebuah map besar berisi dokumen-dokumen detail dibuka di depan Hadi. Di dalamnya terdapat informasi tentang beberapa individu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Nama-nama yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, namun tampaknya memiliki kehidupan ganda yang tidak banyak orang tahu. Saya ingin Anda memulai dengan menyusup ke dalam jaringan ini. Ada beberapa pihak yang sudah kami identifikasi,
Namun mereka masih bergerak dengan sangat hati-hati. Anda harus bisa menemukan bukti yang cukup untuk menjerat mereka, tanpa menarik perhatian. Hadi menatap tumpukan dokumen itu dengan seksama. Ini bukan lagi soal menjalankan tugas biasa. Ini adalah sebuah perjuangan besar, melawan sistem yang telah mengakar dalam tubuh kepolisian. Hadi merasa seperti berada di atas sebuah garis tipis antara kebenaran dan bahaya yang mengintai setiap saat. Dan jika saya gagal? Tanya Hadi dengan suara berat. Perwira itu tidak langsung menjawab, tetapi pria misterius yang duduk di sebelahnya memberi pandangan tajam, seakan memberi peringatan dalam diam. Jika Anda gagal, Mayor, jawab perwira itu akhirnya, Anda akan terjebak dalam pusaran yang lebih besar. Ini bukan hanya soal Anda, ini soal keadilan. Anda harus memikirkan ini dengan matang. Hadi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Ini adalah jalan terjal yang harus dilaluinya jika ia ingin menegakkan keadilan yang sejati. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Saya akan lakukan yang terbaik, jawabnya akhirnya dengan keyakinan. Dengan itu, pertemuan selesai. Hadi kembali ke kantornya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang misi yang akan ia jalani, dan tentang apa yang akan terjadi jika ia gagal, terus mengganggu benaknya. Namun satu hal yang pasti, ia sudah berada di jalan yang tak bisa ia mundur dari sini. Hadi memulai misi ini dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, setiap langkahnya bisa saja diawasi, dan bahwa dia harus berhati-hati dengan setiap keputusan yang diambil. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya bergerak di balik bayangan, mengumpulkan informasi dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam jaringan ini. Setiap percakapan, setiap pengamatan, bahkan setiap gesture kecil, semua dipelajari dengan cermat. Namun, meskipun banyak yang ia temui tampaknya mencurigakan, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan apapun. Begitu banyak orang yang hanya berbicara dengan kode dan istilah yang membuat Hadi merasa seolah ia sedang bermain di papan catur, namun tidak tahu langkah lawannya. Pada malam hari, Hadi duduk sendirian di kantornya. Di atas meja tergeletak berbagai dokumen yang sudah ia pelajari, namun semuanya terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Ia mendalami setiap nama yang ada dalam daftar itu, dan menemukan satu nama yang mencuri perhatiannya, Haris Prasetya. Haris adalah seorang perwira tinggi polisi yang sudah lama dikenal dalam dunia kepolisian. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak banyak terlibat dalam kasus besar. Tapi, Hadi merasa ada sesuatu yang aneh dengan ketidakaktifan Haris, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Jika Haris benar-benar terlibat, ini akan menjadi sebuah masalah besar, pikir Hadi, berpikir lebih dalam. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Sore itu, Hadi memutuskan untuk mendekati orang yang sudah lama ia percayai. Lina, seorang jurnalis yang sudah lama berjuang untuk membongkar korupsi di tubuh kepolisian. Lina selalu memiliki informasi yang lebih luas dari yang ia beritahu publik. Dan Hadi merasa kali ini ia perlu menggali lebih dalam lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di ujung kota. Lina sudah menunggu di meja yang terletak jauh dari keramaian, mengenakan jaket hitam dan kacamata besar yang menutupi sebagian wajahnya. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Lina setelah Hadi duduk di hadapannya. Hadi langsung menunjukkan beberapa file yang ia bawa. "Aku curiga dengan Haris Prasetya. Dia terlalu diam belakangan ini, dan aku merasa ada yang disembunyikan." Lina menyelidiki nama tersebut lebih dalam, memindai setiap dokumen yang diberikan Hadi. Wajahnya serius, dan sesekali ia mengangguk. "Ada rumor tentang dia yang beredar di kalangan wartawan," kata Lina, suaranya rendah agar tidak didengar orang di sekitar. "Konon dia pernah terlibat dalam beberapa transaksi besar dengan pihak luar negeri. Namun, semuanya sangat tertutup. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, mungkin kamu bisa coba mendekatinya secara pribadi." Hadi merenung sejenak. Mendekati Haris? Itu bisa menjadi langkah yang sangat berbahaya. Tapi jika ada petunjuk yang lebih dalam, ini mungkin satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. "Aku harus menemui dia," kata Hadi akhirnya. "Tapi aku perlu cara yang tepat. Aku tidak bisa terlalu mencurigakan." Lina mengangguk. "Aku akan coba dapatkan lebih banyak informasi. Tapi hati-hati, Hadi.
Jika Haris memang terlibat dalam jaringan ini, itu berarti dia tidak bermain dengan aturan yang sama. Kau bisa saja menjadi target. Hadi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu betul apa yang dimaksud oleh Lina. Jika ia terjebak dalam permainan ini, tidak hanya karirnya yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawanya. Namun, langkah ini sudah tidak bisa mundur lagi. Hadi mulai mencari cara untuk mendekati Haris. Setelah beberapa hari memantau gerak-geriknya, ia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu langsung dengan perwira tinggi tersebut di sebuah acara sosial yang digelar di hotel mewah di pinggir kota. Hadi harus menjaga penampilannya dan tidak boleh menunjukkan rasa curiga sama sekali. Haris harus merasa nyaman untuk berbicara dengannya. Pada acara tersebut, Hadi mengenakan pakaian formal dan berbaur dengan para tamu lainnya. Seiring waktu, Hadi mulai menyadari bahwa banyak orang yang hadir tampaknya mengenal Haris dengan sangat baik, seakan mereka sudah menjadi bagian dari lingkaran yang lebih besar. Keadaan ini membuat Hadi merasa lebih waspada. Ia mulai berbicara dengan beberapa orang di sekitar Haris, mencoba mengumpulkan informasi lebih banyak tanpa mencurigakan siapapun. Akhirnya, setelah beberapa saat, kesempatan itu datang. Haris berada di sebuah sudut hotel, sedang berbincang dengan beberapa kolega. Hadi memutuskan untuk mendekatinya dengan sopan dan memperkenalkan diri. Haris menyambutnya dengan senyuman, meskipun wajahnya terlihat sangat formal. "Mayor Hadi, bukan? Senang bisa bertemu dengan Anda. Apa kabar?" Haris berkata dengan nada yang ramah, namun Hadi bisa merasakan adanya ketegangan di balik senyumnya. "Baik, Pak Haris. Terima kasih sudah meluangkan waktu," jawab Hadi dengan suara yang tenang, berusaha menjaga kesan profesional. "Sepertinya kita belum banyak berbincang sebelumnya," kata Haris, menatap Hadi dengan tajam. "Saya dengar Anda sedang menangani beberapa masalah besar di kepolisian." Hadi tersenyum tipis. "Saya hanya berusaha melakukan tugas dengan sebaik-baiknya." Percakapan itu terus berlanjut. Namun Hadi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Haris tidak menjawab langsung beberapa pertanyaan yang Hadi ajukan. Dan setiap kali Hadi mencoba mengarahkan percakapan pada topik yang lebih sensitif, Haris selalu bisa mengalihkan dengan sangat halus. Namun, dari percakapan tersebut, Hadi berhasil menangkap satu kalimat yang menarik perhatian. "Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui di balik layar, Mayor," kata Haris, seakan menanamkan sebuah peringatan. "Hati-hati dengan apa yang Anda coba ungkapkan." Kalimat itu terdengar seperti ancaman terselubung. Hadi tahu bahwa ini bukan hanya pertemuan biasa. Haris jelas tidak ingin Hadi semakin mendekat ke kebenaran. Setelah pertemuannya dengan Haris, Hadi merasa semakin terpojok. Kalimat yang diucapkan Haris tadi seperti sebuah peringatan yang jelas, bahwa jika dia terus mengejar kasus ini, ada konsekuensi yang harus dia hadapi. Namun, Hadi sudah terlalu jauh terlibat. Rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai seorang penyelidik sudah mengikatnya pada kasus ini. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia memeriksa kembali catatan dan dokumen yang telah dia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Ada satu hal yang ia rasa masih belum lengkap. Suatu koneksi yang terasa terlewatkan. Haris, dengan segala ketenangannya, pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melibatkan lebih banyak orang. Hadi memutuskan untuk bertemu dengan Lina lagi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang lebih tersembunyi, jauh dari mata-mata yang bisa saja mengawasi mereka. Lina sudah menunggu dengan ekspresi serius. "Ada sesuatu yang baru?" tanya Lina, melihat Hadi yang datang dengan langkah cepat. Hadi duduk dan membuka laptopnya, menunjukkan beberapa dokumen terbaru yang ia temukan, sebuah transaksi besar antara perusahaan yang terkait dengan kepolisian dan beberapa individu luar negeri. Nama Haris kembali muncul dalam sejumlah dokumen penting tersebut. "Ini dia, Lina. Aku rasa, Haris bukan hanya perwira biasa. Dia terlibat dalam transaksi besar yang melibatkan bisnis ilegal. Ada banyak uang yang beredar, dan dia ada di pusatnya," kata Hadi dengan tegas. Lina memeriksa dokumen tersebut dan mengangguk pelan. "Aku pernah mendengar tentang jaringan ini. Mereka tidak hanya bermain di satu negara, mereka punya koneksi internasional. Jika Haris memang terlibat, ini akan menjadi sebuah ledakan besar." Hadi merasa ada ketegangan yang semakin membesar di sekelilingnya. Dia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin sedikit. Namun,
Ia tidak bisa mundur begitu saja. Jika dia mundur, siapa yang akan melanjutkan untuk membuka tabir kejahatan ini? Aku harus berbicara langsung dengan Haris, kata Hadi, suara penuh tekad. Lina menatapnya dengan khawatir. Kamu serius? Hati-hati, Hadi. Kamu tahu dia bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dia bisa menutup mulutmu dengan sangat cepat. Tapi Hadi sudah tidak bisa mundur lagi. Ia merasa bahwa hanya dengan bertemu Haris secara langsung, ia bisa mendapatkan kebenaran yang selama ini ia cari. Hadi menyusun rencana pertemuan dengan Haris, kali ini dengan pendekatan yang lebih langsung. Dengan menggunakan informasi yang telah ia kumpulkan, ia mencoba mengundang Haris untuk berbicara di tempat yang lebih privat, sebuah restoran yang tenang dan jauh dari keramaian. Hadi ingin memastikan bahwa Haris tidak merasa terancam dan tetap membuka jalan untuk percakapan yang lebih terbuka. Pertemuan itu dimulai dengan percakapan biasa, berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, Hadi tahu bahwa ini hanya permainan untuk menjaga kedamaian sebelum akhirnya menanyakan hal-hal yang lebih sensitif. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Hadi memutuskan untuk bertanya langsung. Apa benar Anda terlibat dalam transaksi internasional tersebut, Pak Haris? Tanya Hadi. Suaranya tegas namun terkendali. Haris mengangkat alis, terlihat sedikit terkejut, namun tetap mempertahankan ketenangannya. Transaksi internasional? Apa yang kamu maksud, Mayor? Hadi tidak gentar. Ia sudah mempersiapkan diri untuk jawaban semacam ini. Saya sudah memeriksa beberapa dokumen dan menemukan nama Anda terlibat dalam jaringan besar yang mencakup transaksi ilegal antara kepolisian dan organisasi luar negeri. Saya tahu Anda tidak sendirian dalam ini. Haris menatapnya dalam diam, lalu akhirnya tertawa pendek. Namun tawa itu terasa datar dan tanpa kebahagiaan. Kamu pikir saya bisa terlibat dalam hal seperti itu? Kamu tahu apa yang bisa terjadi jika kamu terus mendalami hal ini? Hadi tetap diam, menatap Haris dengan tatapan penuh ketegasan. Apa yang terjadi jika saya terus melanjutkan ini? Pak Haris, bukankah lebih baik Anda menjelaskan semuanya, daripada saya membuka semuanya tanpa persetujuan Anda? Haris terlihat mulai terguncang, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Ada lebih banyak orang yang terlibat dalam hal ini daripada yang kamu kira. Hadi, jika kamu terus melangkah lebih jauh, hidupmu bisa dalam bahaya. Hadi menatapnya tajam. Kehidupan saya sudah dalam bahaya sejak saya mulai menyelidiki ini. Kalau Anda tidak mau berbicara, saya akan bawa ini ke publik. Tiba-tiba, ekspresi Haris berubah. Wajahnya menegang, dan untuk pertama kalinya, Hadi bisa melihat rasa takut yang sesungguhnya di mata Haris. Jangan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Namun, sebelum percakapan ini berlanjut lebih jauh, sebuah suara keras terdengar, dan pintu restoran terbuka dengan keras. Beberapa pria berpakaian serba hitam masuk dengan langkah tegap, mata mereka langsung terfokus pada Hadi dan Haris. Haris melihat mereka, lalu berbalik ke Hadi dengan ekspresi dingin. Kamu sudah membuat kesalahan besar, Hadi. Seketika, Hadi tahu bahwa ini adalah titik balik yang tidak bisa lagi dia hindari. Kejahatan yang telah ia temui terlalu besar untuk diselesaikan dengan cara biasa. Ia harus melarikan diri dan melawan dengan segala yang ia punya. Di luar restoran, Hadi berlari dengan cepat, berusaha menghindari kejaran para pria berseragam hitam. Dalam keadaan genting itu, Hadi merasakan betapa dunia yang ia kenal sekarang telah berubah. Teman-temannya, keluarga, bahkan rekan-rekan seprofesinya, semuanya bisa terancam. Keputusan yang diambil untuk mengejar kebenaran ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, saat berlari dan mencari tempat berlindung, Hadi menyadari satu hal. Meskipun dia berada di ujung jurang, dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia tahu bahwa jika dia mundur, kejahatan ini akan terus berkembang, dan lebih banyak orang akan jatuh menjadi korban. Hadi melanjutkan perjalanannya, tidak lagi hanya sebagai seorang penyelidik, tetapi sebagai seorang pelawan kebenaran. Ia tahu, jalan yang dihadapinya tidak akan mudah. Namun dengan setiap langkahnya, semakin banyak orang yang sadar akan apa yang terjadi di balik layar. Bahkan di tengah ancaman dan bahaya, ia tidak akan berhenti mencari kebenaran, sampai seluruh jaringan ini terbongkar.
Dalam gelapnya bayangan yang mengelilinginya, Hadi tetap bertahan, berjuang demi keadilan. Karena satu hal yang ia tahu pasti, kebenaran, walaupun terpendam dalam kegelapan, pasti akan menemukan jalan untuk keluar.